Hanya dalam 24 menit, Adnan dan Indah buktikan dominasi mereka dengan kemenangan telak di Denmark Open 2025. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana kami akan membahas berita terpanas dari dunia bulu tangkis. Hari ini, kita punya kabar gembira dari Denmark Open 2025. Wakil pertama Indonesia berhasil mengamankan kemenangan. Benar sekali, pasangan ganda campuran kita, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil, sukses melaju ke babak 16 besar setelah menunjukkan performa yang sangat solid dan meyakinkan. Ini adalah awal yang kita harapkan. Mereka berhadapan dengan pasangan dari India, Mohit Jaglan dan Lakshita Jaglan. Di atas kertas mungkin banyak yang mengira akan ada perlawanan ketat, tapi Adnan dan Indah punya rencana lain. Tentu saja, pertandingan ini digelar di Court 3 GSK Bank Arena pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025. Kemenangan ini diraih dengan 2 game langsung, sebuah performa yang sangat efisien. Skornya pun sangat meyakinkan, 21-14 dan 21-11. Yang lebih mengejutkan adalah durasi pertandingannya, hanya butuh 24 menit. Ini benar-benar kemenangan yang cepat. Mari kita bedah jalannya pertandingan. Di game pertama, situasinya sempat terlihat seimbang. Kedua pasangan saling berkejaran angka, menunjukkan bahwa wakil India tidak mau menyerah begitu saja. Betul sekali, skor sempat imbang di angka 9 sama. Pada titik ini, penonton mungkin berpikir ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan. Tapi disinilah mental juara Adnan dan Indah mulai berbicara. Menjelang jeda interval, mereka berhasil menemukan ritme permainan yang tepat. Mereka mulai membangun momentum sedikit demi sedikit dan berhasil unggul tipis 11-9 saat jeda. Momen krusial. Selepas interval itulah segalanya berubah. Laju Adnan dan Indah benar-benar tidak terbendung. Mereka seperti menemukan formula rahasia untuk mematikan perlawanan pasangan India. Apa yang mereka lakukan secara taktis? Mereka meningkatkan tekanan secara signifikan. Pukulan-pukulan mereka lebih tajam, penempatan bola lebih akurat, dan rotasi di antara keduanya berjalan sangat mulus. Mereka terus memperlebar jarak poin. Pasangan India terlihat mulai frustrasi. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan permainan mereka sama sekali. Setiap serangan yang coba mereka bangun selalu berhasil dipatahkan oleh pertahanan solid Adnan dan Indah. Akhirnya, game pertama berhasil mereka kunci dengan skor 21-14. Kemenangan di game pertama ini sepertinya memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa bagi pasangan Indonesia. Memasuki game kedua, dominasi mereka semakin tidak terbantahkan. Permainan Adnan dan Indah terlihat jauh lebih mantap dan penuh percaya diri. Mereka tidak memberikan ruang sedikit pun bagi lawan untuk bernafas. Mereka langsung tancap gas sejak awal, memegang kendali penuh atas jalannya permainan. Keunggulan nyaman 11-6 berhasil mereka amankan saat interval game kedua. Dari sini, sudah terlihat arah pertandingan akan kemana. Dominasi ini terus mereka pertahankan hingga akhir laga. Mohit dan Lakshita benar-benar tidak mampu keluar dari tekanan. Mereka dipaksa membuat banyak kesalahan sendiri oleh permainan cepat dan agresif Adnan dan Indah. Pasangan India tampak kesulitan mengimbangi kecepatan dan variasi serangan yang dilancarkan oleh Adnan dan Indah. Pertahanan mereka terus-menerus digempur hingga akhirnya runtuh. Dan benar saja, pertandingan game kedua dituntaskan dengan cepat. Skornya lebih telak lagi, 21-11. Kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan, tapi sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan bahwa Adnan dan Indah datang ke Denmark Open 2025 dengan persiapan matang dan ambisi besar. Ini adalah hasil positif pertama bagi kontingen Indonesia di hari kedua turnamen. Kemenangan ini tentu menjadi pemompa semangat bagi wakil-wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding. Membuka jalan dengan kemenangan telak seperti ini selalu memberikan energi positif ke seluruh tim. Kita berharap performa solid ini bisa terus mereka pertahankan di babak 16 besar nanti. Lawan tentu akan semakin berat, tapi dengan performa seperti ini bukan tidak mungkin mereka bisa melaju lebih jauh. Tentu, konsistensi adalah kunci. Kemenangan cepat dalam 24 menit ini juga berarti mereka bisa menyimpan lebih banyak energi untuk pertandingan berikutnya. Ini adalah keuntungan strategis yang sangat penting dalam turnamen sepadat ini. Betul sekali, manajemen energi akan sangat krusial. Dengan kemenangan efisien ini, mereka menunjukkan kematangan dalam bermain. Tidak hanya menang, tapi menang dengan cara yang cerdas. Jadi, apa langkah selanjutnya bagi Adnan dan Indah? Siapa yang akan mereka hadapi di babak selanjutnya? Ini yang paling membuat penasaran. Kita masih menunggu hasil pertandingan lain untuk mengetahui lawan mereka. Tapi siapapun lawannya, mereka harus waspada. Adnan dan Indah telah mengirim sinyal bahaya ke seluruh kompetitor di sektor ganda campuran. Sebuah kemenangan yang sempurna untuk memulai hari. Solid, cepat, dan dominan.
Kita patut berbangga dan terus mendukung perjuangan mereka. Semoga ini menjadi awal dari rentetan kemenangan wakil Indonesia lainnya. Amin. Jangan lupa untuk terus mengikuti update terbaru dari Denmark Open 2025 hanya di kanal kami. Kami akan kembali dengan analisis dan berita menarik lainnya. Tetap dukung para pejuang bulu tangkis kita. Sempat tertinggal jauh dan diberi harapan palsu. Fajar Fikri melakukan tikungan tajam mematikan untuk mengubur impian wakil Jepang di Denmark Open 2025. Para pencinta bulu tangkis kembali disuguhkan pertandingan yang luar biasa menegangkan di Jyske Bank Arena Odense, Denmark. Pasangan ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, baru saja memulai perjalanan mereka di Denmark Open 2025 dengan sebuah kemenangan dramatis yang membuat jantung berdebar kencang. Mereka berhasil melaju ke babak kedua setelah menumbangkan pasangan Jepang, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura. Tapi jangan salah, ini bukan kemenangan yang mudah. Ini adalah sebuah comeback epik yang menunjukkan mental baja sang juara. Benar sekali. Pertandingan yang berlangsung pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025 ini benar-benar menjadi bukti bahwa Fajar dan Fikri memiliki DNA pemenang. Mereka menang 2 game langsung, tetapi skornya sama sekali tidak mencerminkan betapa ketatnya pertarungan di lapangan. Wakil Jepang, Mitsuhashi dan Okamura, datang dengan api balas dendam setelah kekalahan mereka di Korea Open 2025. Mereka langsung tancap gas sejak awal, bermain dengan sangat agresif dan penuh determinasi. Mereka seolah ingin membuktikan bahwa pertemuan sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan. Tepat, di game pertama saja kita sudah dibuat sport jantung. Mitsuhashi dan Okamura langsung memimpin 2-0. Fajar dan Fikri sempat mencoba menipiskan jarak, tapi pasangan Jepang ini benar-benar on fire. Mereka terus menjaga keunggulan menjadi 3-1, lalu menjauh hingga 6-3. Mereka sangat ulek, berani adu drive cepat di depan net, dan sepertinya semua pukulan mereka masuk. Fajar dan Fikri terlihat sedikit kewalahan dan terus berusaha mengejar, tapi Mitsuhashi dan Okamura sama sekali tidak memberikan celah. Keunggulan mereka bahkan semakin menjadi-jadi, mencapai 9-4. Ini adalah momen krusial, di mana banyak penonton mungkin sudah mulai pesimis. Pasangan Jepang ini bermain tanpa beban, sementara Fajar dan Fikri seperti tertekan untuk segera keluar dari situasi sulit. Perlawanan yang diberikan Fajar dan Fikri belum cukup untuk menyamakan kedudukan. Mitsuhashi dan Okamura terus melaju, memimpin 10-5, dan akhirnya menutup interval game pertama dengan keunggulan telak 11-5. Sebuah jarak yang sangat jauh untuk dikejar di level Super Series. Betul sekali, tertinggal 6 poin saat interval adalah sebuah mimpi buruk. Banyak yang mengira game pertama akan lepas begitu saja. Namun inilah yang membedakan pasangan kelas dunia. Selepas interval, Fajar dan Fikri keluar dengan wajah yang berbeda, dengan strategi yang benar-benar baru. Mereka tidak lagi meladeni permainan cepat lawan. Sebaliknya, mereka mulai bermain lebih taktis, lebih sabar dengan penempatan-penempatan shuttlecock yang sangat akurat dan menyulitkan. Satu persatu poin mulai diraih. Perubahan strategi itu benar-benar menjadi titik balik. Keunggulan besar pasangan Jepang mulai terkikis. Fajar dan Fikri dengan sabar merangkak, menyamakan kedudukan, dan menciptakan sebuah momentum yang luar biasa. Dari yang tadinya tertinggal jauh, mereka berhasil mengunci pergerakan Mitsuhashi dan Okamura. Pasangan Jepang yang tadinya bermain lepas kini mulai membuat kesalahan sendiri. Dan puncaknya, Fajar dan Fikri berhasil merebut game pertama dengan skor 21-17. Sebuah tikungan yang sangat tajam dan menyakitkan bagi lawan. Kemenangan di game pertama jelas memberikan suntikan moral yang luar biasa. Tapi ternyata pasangan Jepang tidak menyerah begitu saja. Di game kedua, mereka kembali mencoba mengambil inisiatif. Pertarungan kembali berjalan sengit. Fajar dan Fikri sempat tertinggal lagi dengan skor 7-10. Ini menunjukkan betapa gigihnya perlawanan Mitsuhashi dan Okamura. Mereka tidak mau diberi harapan palsu begitu saja. Mereka terus menekan dan berhasil memimpin lagi di interval game kedua dengan skor 11-8. Lagi-lagi situasi yang hampir mirip, tertinggal di interval. Namun kali ini Fajar dan Fikri sudah belajar dari pengalaman di game pertama. Selepas jeda mereka tidak panik. Laga sengit kembali terjadi, perebutan poin berlangsung sangat ketat. Fajar dan Fikri dengan cepat mengejar ketertinggalan menjadi hanya 10-11.
Dan dari sinilah momentum kedua mereka dapatkan. Mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 11-11 dan untuk pertama kalinya di game kedua mereka berbalik unggul 12-11. Dan sekali mereka unggul, mereka tidak pernah lagi melihat ke belakang. Rentetan poin langsung mereka dapatkan. Fajar dan Fikri terus menggempur pertahanan Mitsuhashi dan Okamura tanpa ampun. Serangan-serangan mereka lebih variatif dan sulit dibaca. Keunggulan mereka melebar menjadi 15-11. Pasangan Jepang sempat mencoba bangkit. Mereka menambah beberapa angka hingga skor menjadi 13-16. Tapi itu tidak cukup untuk menghentikan laju Fajar dan Fikri. Fajar dan Fikri sama sekali tidak memberi kesempatan bagi lawan untuk mengembangkan permainan mereka lagi. Setiap upaya serangan dari Mitsuhashi dan Okamura berhasil dipatahkan dengan brilian. Fajar dan Fikri terus melaju, menambah poin menjadi 18-13, dan akhirnya menutup game kedua dengan kemenangan yang lebih meyakinkan. 21-13, sebuah kemenangan street game yang diraih dengan perjuangan yang sangat luar biasa keras. Ini bukan sekedar kemenangan, tapi sebuah pernyataan mental juara dari Fajar dan Fikri.